Selamat pagi pemirsa, saatnya kami memperbaharui informasi Anda di Liputan Cloud Pagi. Bersama saya Amirul Mukminin, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, hingga saat ini dermaga Pasar Sambas belum tersentuh pembangunan. Dermaga yang terletak di Pasar Sambas kini kondisinya semakin memprihatinkan. Padahal dermaga ini menjadi urat nadi transportasi air bagi warga yang mengangkut barang maupun penumpang dari daerah Kecamatan Sajat maupun Sajingan. Dermaga yang terbuat dari kayu semakin hari semakin tidak terurus. Kayu-kayu sudah banyak lapuk, banyak lubang-lubang besar karena termakan usia. Kondisi dermaga kayu yang rusak sangat membahayakan bagi warga yang melintasi dermaga menuju motor tambang. Walaupun demikian, sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki titik transportasi sungai ini. Selain itu, dermaga juga tampak kumuh, banyak sampah di sekitar dermaga. Dari informasi yang didapatkan, rencananya akan diperbaiki, namun hingga saat ini tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Ya, harapan kami sih memang steril yang pertama sekali, supaya angkutan kami lancar, mendapat steril takutkanlah. Nah, jangan sampai ya malah patah papannya itu. Kadang-kadang kami yang nambal ster tuh. Ya harapan kami dengan pemerintah tuh Kabupaten Sambas tolonglah minta betulkan ster. Nah, itulah rupanya kami supaya lancar kerja. Baiklah, kita lanjut ke berita yang kedua. Kali ini kita ke wilayah Galing. Pemirsa, anjloknya harga lada membuat petani merasa resah. Meski menjadi komoditas yang diunggulkan oleh pemerintah, komoditas lada masih diselimuti masalah, di antaranya soal rendahnya produksi dan anjloknya harga. Lonjakan harga lada tahun 2015 sampai 2017 yakni 90.000 sampai 150.000 per kilo. Akan tetapi, situasi berubah drastis ketika musim panen tahun 2018 sampai tahun ini. Sekarang harga lada di bawah 50.000 per kilo. Petani mengaku cemas lantaran harga lada tak kunjung membaik. Tak hanya berimbas pada minimnya pendapatan dan kebutuhan sehari-hari, namun juga berimbas pada biaya pendidikan. Petani lada berharap pemerintah tak tinggal diam dengan harga jual lada yang tak kunjung stabil. Saya Lilis Suryani melaporkan. Berita selanjutnya, kita beralih ke daerah Pendawan. Pemirsa, terdapat sebuah warung sukarela yang murah meriah. Seperti namanya, warung yang berlokasi di Desa Pendawan, Sambas, ini menjual seporsi makanan dimulai dengan harga 2.000 sampai 5.000 saja, sesuai dengan keinginan pelanggan. Karena inilah para pelanggan memberinya nama Warung Sukarela. Awalnya, warung ini didirikan karena keinginan anak perempuan dari pemilik warung ini sendiri. Sering berjalannya waktu, para pelanggan makin bertambah. Yang awalnya pembeli hanya berasal dari warga sekitar, kini mulai bertambah dari luar, bahkan menjadi pelanggan tetap. Ia tak mengira usahanya tersebut berkembang hingga kini. Warung yang sudah berjalan 1 tahun ini memiliki pelanggan yang rata-ratanya adalah ibu-ibu dan tak jarang pula anak-anak muda yang sekedar untuk bersantai sambil makan tanpa khawatir perihal harganya. Makan orang yang Bali terjangkau. Biasa boleh 3.000, 2.000 dia kasih ya. Rasanya enak. Dia barang pakai tusuk kacang nanti. Bahan-bahannya sederhana. Yang makan gitu rasanya Dapat bagi duit dia dapat bagi duit ya, biarpun jauh dari pasar deh kami pergi ke dalam tuh Warung Sukarela yang buka pada pukul 6 pagi sampai 5 sore ini menyediakan menu makanan diantaranya lontong sayur, bubur, sup mie asin, mie kuning, bubur pedas, es teh. Selain itu ada juga kerupuk makaroni, kerupuk bawang, dan kerupuk tempe yang harganya 1.000 per bungkusnya. Alasannya ke nambah-nambah pendapatan keluarga. Jadi saya berpikir bagus saya malah jualan kecil-kecilan di depan. Iya. Jadi saya malah lah yang gitu istilahnya yang terjangkau oleh jual kaki.
dari harga 2.000, 3.000, 4.000 sampai 5.000 gitu. Dan juga bahan-bahan yang digunakan tidak terlalu mahal gitu. Yang sederhana cuma pakai tusuk kacang, bawang goreng, nah dia aja lah. Jadi kan dia kasih terjangkau. Nah ya harga murah ya dan takut nak rugi kayak gitu. Nah, karena kita tadi kan modalnya kecil juga Bu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan pun tidak terlalu banyak pula gitu. Jadi jualnya pun nak manis mampu orang nak beli. Manis mampu orang nak beli gitu. Berapa pendapatannya teh sehari? Kadang-kadang saya dapat juga 100 lebih, ada juga 200 dia lah. Kadang mana ada sapi dapat puluhan ribu, 60, 70 gitu. Udah lumayan juga Ibu. Iya. Dengan merogoh kocek 5.000, Anda sudah dapat memesan 3.000 seporsi bubur, 1 porsi kerupuk bawang, dan es teh. Jadi bagi Anda yang ingin mencari makanan murah meriah, tidak salahnya Anda mencobanya di sini. Berita yang keempat, kita beralih lokasi ke Politeknik Negeri Sambas. Pemirsa, suasana kampus Politeknik Negeri Sambas di kala pandemi COVID-19. Setelah diedarkannya surat keputusan pada April 2020, seluruh personil maupun dosen dan mahasiswa dianjurkan untuk belajar di rumah. Hal ini disebabkan karena jumlah pasien COVID-19 yang meningkat dari hari ke hari, sehingga membuat pemerintah serta pihak kampus menjadi waspada. Menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 7 Juli 2020, jumlah pasien sebanyak 66.226 jiwa, sedangkan yang sembuh sebanyak 30.785 jiwa, dan yang meninggal dunia sebanyak 3.309 jiwa. Namun, bagi para dosen serta mahasiswa yang ingin pergi ke kampus diharuskan untuk menjalani tes suhu tubuh, serta diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Tentu, dengan adanya sistem belajar dari rumah ini, mahasiswa diharuskan untuk memiliki kuota yang lumayan mencukupi untuk mengikuti kuliah online yang diberikan oleh dosen. Salah satu dari mahasiswa menuturkan bahwa dia merasa terbebani dengan tugas kuliah online karena daerahnya mengalami gangguan sinyal, sehingga dia harus rela bepergian ke tempat yang memiliki sinyal yang lebih baik. Amirul Mukminin melaporkan dari tempat dan kejadian. Kita lanjut ke berita yang kelima. Pemirsa, di kala pandemi COVID-19 masih banyak warga yang nongkrong. Pada Sabtu malam tanggal 4 Juli 2020, saya mendatangi warung atau toko yang berada di Dusun Surabaya, Kecamatan Semparu. Warung ini merupakan tempat nongkrong masyarakat Dusun Surabaya. Meskipun sudah new normal, tetapi mereka yang nongkrong pun tetap menetapkan protokol kesehatan seperti masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nama saya Azizan Turenda, saya salah satu masyarakat Semparu. Menurut saya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu new normal merupakan sesuatu yang baik untuk kita bersama, di mana masyarakat dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa, tapi tentunya dengan menjaga jarak satu sama lain. Harapan saya ke depannya corona ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Sepanjang kurang lebih 2 km jalan poros kecamatan di Kabupaten Kalimantan Barat rusak parah. Selain membahayakan pengguna jalan, kerusakan ini turut mengganggu jalur transportasi. Jalan poros kecamatan ini menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tangerang. Tepatnya berada di Jalan Raya Sarangburung Danau hingga Desa Simpang 4.
Kerusakan jalan ini cukup parah dikarenakan banyaknya lubang di jalan tersebut ditambah dengan cuaca hujan yang sangat deras, mengakibatkan jalan tersebut menjadi sangat licin. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi jalan ini sangat membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan, terlebih jika melintas pada malam hari. Sebab minimnya lampu penerangan jalan juga memicu terjadinya kecelakaan. Warga mengatakan supaya pemerintah bisa memperbaiki jalan tersebut. Namun hingga kini pemerintah masih belum melakukan upaya perbaikan jalan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Amirul Mukminin, pamit undur diri.